Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Widi di channel ini. Di video kali ini Kak Widi ingin memberikan pembelajaran kelas 5 tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2. Apakah sahabat-sahabat semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini? Kalau sudah, mari kita menuju ke pembelajaran kedua kelas 5 ini. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya yang lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Ayo kita coba amati gambar bercerita ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberikan makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat ke Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah laku kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci-kelinci tersebut. Sesekali Edo menirukan gerakan kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gambar cerita tersebut? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini adalah ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam atau cerita bergambar. Yang kedua, komik. Ketiga, pamflet. Dan yang keempat, cover. Yang kelima, kartun. Dan yang keenam, karikatur. Cergam atau cerita bergambar merupakan suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap saja. Komik, gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan, bersifat lucu dan menghibur. Kemudian pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Kemudian cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Kemudian kartun. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh
karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Kemudian karikatur. Karikatur merupakan gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur tidak membentuk jalinan cerita. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Media gambar. Media gambar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media atau alas gambar. Yang kedua, media pewarna. Media alas gambar terdiri dari kanvas, kain, kertas, kaca, atau bisa komputer. Sedangkan media pewarnaan terdiri dari pensil warna dan cat air. Setelah mengetahui langkah-langkah membuat gambar ilustrasi dan media gambar yang digunakan, kamu mulai dapat membuat karya gambar ilustrasi. Namun, kita lanjutkan dahulu pembelajaran kita. Kita akan mengenal organ gerak hewan beserta fungsinya. Yang pertama adalah kelinci. Organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Yang kedua, organ gerak ikan. Sedangkan ikan memiliki organ gerak yang berupa sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan di kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini mendorong ikan untuk bergerak, maju ke depan, berbelok, dan memutar balik. Yang ketiga, organ gerak katak. Organ gerak katak adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dapat berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Yang keempat, organ gerak sayap dan kaki. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya pada burung unta, mata kaki burung ini akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun, pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Organ gerak ular adalah otot perut. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang
dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang, menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau melata. Kadal merupakan salah satu hewan reptil yang disebut juga merayap. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Kaki kadal juga dapat digunakan untuk memanjat. Kambing bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Demikian tadi sahabat-sahabat semua pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.